Kalau batin kitanya nggak sehat, akhirnya Ramadan tuh terasa pahit. Malah jadi beban. Malah jadi beban. Aduh, harus nggak makan siang nih selama sebulan. Jadi belum apa-apa pikiran tuh beban. Iya. Ada yang membatalkan puasa itu fikih. Iya. Ada yang membatalkan pahala puasa. Nah, itu tasawuf. Karena banyak orang yang datang Ramadan ya lewat gitu aja gitu. Betul. Kan sayang banget gitu ya. Ya. Setiap Ramadan lewat aja gitu. Ramenya paling pas Idul Fitri aja, ikut-ikutan ikut-ikutan lebaran gitu ya. Ahlan wa sahlan di Idrisiyah Podcast. Alhamdulillah Sobat ID, hari ini kita akan bicara dengan Ustadz Asep Deni MPD, Mudir Majelis Ketarekatan, bersama dengan sekretarisnya Ustadz Cecep Hidayatullah MPD. Benar MPD, Ustadz? Bukan. Oh, belum ya? Mudah-mudahan. Apa tuh berarti dong ini gelarnya? SSI SPD. SSI SPD, mudah-mudahan jadi MPD ini secepatnya. Nah, alhamdulillah Ustadz, kita bisa ngobrol-ngobrol santai ini di kesempatan kali ini. Tentunya di acara Bicara Hikmah, Ustadz. Dan tanpa terasa ya kita udah masuk lagi bulan suci Ramadan nih. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Antara apa ya perasaannya ya, di bulan Sya'ban sebentar lagi Ramadan gitu kan. Nah, Ustadz, di acara kita bulan dekat Ramadan ini mungkin Sobat Edi perlu tahu dan saya juga gitu kan, perlu ilmu baru gitu kan tentang bagaimana cara menyambut bulan suci Ramadan. Mungkin sebelumnya kita mau dengar dulu Pak Asep ini mungkin dari kegiatan atau misalnya Ramadan ini bulan kenapa sih harus dimuliakan gitu. Iya, terima kasih Ustadz Jibal dan Sobat IDTV dimanapun berada. Jadi kalau kita bicara Ramadan, maka kita bicara tadi ada istilah tarhib atau targhib ya, menyambut Ramadan. Kalau di Sunda itu ada istilah munggahan. Artinya sebagai ungkapan kebahagiaan kita akan datangnya bulan Ramadan. Nah, sesuatu itu akan kita bisa hasilkan tergantung dari kesiapan kita untuk memulainya. Makanya saya teringat ada qaulnya dari Imam Zunnun al-Misri. Beliau menyampaikan begini, Ar-Rajaba syahruz zar'i, wa Sya'ban syahrus saqi, wa Ramadan syahrul hasodi atau hasodi zar'i. Bulan Rajab itu ibaratkan seperti bulan menanam tanaman. Jadi Rajab itu buat tanamnya. Buat tanamnya. Wa Sya'ban syahrus saqi, bulan Sya'ban itu ibarat bulan menyiram dan memupuk tanaman. Nah, bulan Ramadan itu memanennya. Oh, jadi nggak langsung tiba-tiba Ramadan gitu. Ya. Jadi nggak mungkin dari kita sebelumnya bisa mendapatkan hikmah di Ramadan atau panen di Ramadan kalau nggak disiapkan dari Rajab. Ya. Karena Rajab ini apa yang kita tanam? Kebaikan, niat-niat, amal-amal itu kita harus tanam dari Ramadan. Betul. Nanti masuk ke Sya'ban kita sirami, kita pupuk. Gimana memupuknya? Dengan cara mempertahankan itu. Jadi dipertahankan suap puasanya dan lain sebagainya itu kita lakukan di kedua bulan sebelum Ramadan. Nah, begitu masuk bulan Ramadan maka kita tinggal panen. Memanen itu apa maksudnya? Kita akan menikmati nikmatnya bulan Ramadan karena sudah disiapkan sejak Rajab. Jadi tahajudnya, sahurnya, buka puasanya, tadarusnya itu terasa nikmat. Tarawihnya terasa nikmat. Kenapa? Karena kita sudah persiapkan. Jadi kita akan bertemu dengan tamu agung gitu ya, dengan sesuatu yang mulia, maka persiapannya juga kan harus dari jauh-jauh hari, nggak bisa langsung ujuk-ujuk masuk begitu. Iya, nah tentunya ini menarik deh kalau misalnya kita bahas ya kenikmatan dalam ibadah gitu, hikmahnya gitu kan. Rasanya nggak bisa cuma sekali dua kali Tat ya. Kita harus berkali-kali persiapannya terlebih dahulu dari bulan Rajabnya juga sudah mulai ditanam, Sya'bannya disirami dan Ramadannya juga kita akan panen. Nah, Ustaz Cecep mungkin ada amalan apa nih kira-kira di bulan Sya'ban ini? Ya, sebenarnya Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghunyah. Satu doa ini yang sering kita kumandangkan dari bulan Rajab bahkan ya. Di mana Nabi mengajarkan satu doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Artinya kita meminta keberkahan kepada Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan kita mohon kepada Allah dipanjangkan usia sampai usia kita di bulan Ramadan. Sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Asep begitu ya. Bahwasanya
kita persiapan itu dari mulai bulan Rajab. Rasul itu mencontohkan demikian, memberikan teladan demikian. Jadi tidak ujuk-ujuk nanti kita tempur di bulan Ramadan gitu ya tanpa pasti bakal persiapan. kalah nggak sih kayaknya? Ya ibarat kalau kayak apa? Kalau dalam dunia sepak bola misalnya satu turnamen gitu kan tidak ujuk-ujuk kita langsung main, ada pramusim ibaratnya gitu ya. Betul, ya. Ada beberapa atur tahapan strateginya dulu, strategi dan sebagainya biar ketika tiba waktunya itu akan apa ya menuai hasil yang maksimal begitu. Itu sih yang perlu kita persiapkan. Jadi emang podcast kita kali ini bagaimana Ramadan kita bisa maksimal ya. Betul. Dari tips-tipsnya kan harus dipersiapkan dengan doanya, terus juga kita harus tahu keutamaan bulan Ramadan, dan juga mungkin juga kita harus persiapkan dari segi ruhaninya gitu kan. Betul. Kalau misalnya cuma jasmaninya doang gitu, kalau misalnya tadi kayak ibarat pemain bola gitu ya, cuma lari doang gitu kan, tapi dia nggak tahu teknik strateginya atau misalnya jiwanya, mental fisiknya itu mental ininya ya nggak bakal bisa menang juga Tatiana. Nah, mungkin dari buat rohani gimana Tasip? Iya tadi ya, jadi karena manusia itu kan komponennya lahir batin, termasuk Ramadan. Ramadan itu bukan ibadah untuk jasmani saja. Ya, makanya para ulama membagi puasa itu jadi 3 kan, awam, khawas, khawasil, khawas gitu. Jadi kita tiap tahun itu harus ada peningkatan. Bagaimana mempersiapkan ruhani kita? Ya tentu dari Rajab tadi dipersiapkan. Dalam tasawuf ada tazkiyatun nafs, tasfiyatul qalb, tahzibul akhlak. Itu dalam rangka kita menyambut atau mempersiapkan diri untuk masuk bulan Ramadan. Karena kan tadi tergantung dari kesiapannya ya. Bagaimana kita menghasilkan sesuatu itu tergantung dari kesiapannya. Kalau nggak siap pasti. Kalau nggak siap ya nanti Ramadannya nggak dapat apa-apa. Cuma lewat aja, awam aja terus. Gitu. Jadi awam terus. Makanya kata Nabi kan yang populer itu, yang kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal juwal ats itu karena persiapannya nggak ada. Jadi puasa itu cuman nahan lapar sama haus aja, sementara batinnya nggak menikmati gitu. Jadi walaupun saum ini kayak jasmaninya doang gitu ya, terlihat gitu kan dari lainnya cuma kayak jasmaninya doang, tapi padahal harus ada rohaninya juga tadi. Iya kan, puasa itu ibadah tusir ya kan, ibadah yang sifatnya rahasia. Bisa aja di depan teman-temannya kelihatan nggak makan minum, kelihatan lemes ya. Kalau kata Pak Ajengan kan misal dia wudhu kumur-kumurnya 3 kali, yang keluarnya 1 kali. 2 kalinya? 2 kalinya kemana? Betul. Nah mumpung belum puasa kita bisa nikmatin dulu nih kopinya gitu kan. Ini kopi apa ini? Ini kopi Tenjo Set. Boleh coba tuh. Boleh silakan. Ini kopi variannya kopi Tenjo susu. ini dari mana nih? Kopi Tenjo ini asli Tasikmalaya gitu. Sebenarnya jadi ya salah satunya bisa dinikmatin bisa pagi siang nih, yang es waktunya ya. Cocok tapi nih nanti saya coba boleh nggak? Waktu buka apa? Boleh puasa cocok nih. Saya coba ya. Saya dinikmatin aja. Tapi nanti diaduk terus biar campur susunya gitu kan. Saya kurang suka kalau pahit-pahit. Iya ya. Biar ada manis-manisnya gitu ya. Betul. Kayak iman itu juga harus ada manis-manisnya kan. Kalau ibadah juga harus rasa manisnya. Iya betul. Kalau pahit mulu ntar kapan istiqomah? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Tat? Nungguin ahnya ya. Gitu kalau ngopi nggak ada ahnya kayak belum maksimal. Ya boleh deh. Gitu ya. Mantap ini. Alhamdulillah. Nah bicara kayak kopi ini gitu kan, pasti awalnya pahit dulu ya Tat ya. Kalau misalnya kita belum bisa merasakan dari kenikmatannya kopi, pasti pahit dulu gitu kan. Betul. Baru kita bisa merasakan, oh ternyata ada loh kenikmatan dari kopi gitu kan. Nah mungkin dari ibadah, setuju gak sih kita harus awalnya pahit-pahitan dulu gitu kan, apalagi di bulan puasa. Gimana Tat Cecep? Iya, manusia itu kan memang tadi disampaikan Ustaz Asep juga ada 2 unsur ya, jasmani dan rohani. Nah dalam mempersiapkan ibadah, ya terutama dalam menyambut Ramadan, ibarat kita mau kedatangan tamu Ustaz Jibal. Betul. Kira-kira kalau kita mau datang tamu nih ke rumah kita, apa yang kita siapkan? Apalagi tamunya ini tamu yang diagungkan. Tentu yang pertama kita lakukan adalah kita mempersiapkan diri kita, kemudian kita bersih-bersih tuh setiap ruangan, kita bersihkan, kita rapihkan. Tujuannya biar nanti tamu datang, kita bisa menghormat dengan baik, mereka nyaman, dan yang meninggalkan kesan yang luar biasa gitu. Nah begitu pula ketika datang Ramadan,
sebelum datang Ramadan itu kita bersihkan. Makanya tadi dari bulan Rajab kita sudah siapin. Iya. Bersihin hatinya. Hatinya kolbunya itu harus dibersihin gitu. Jadi kalau rumah tadi betul. ruangan, kalau kita ini hatinya dulu Betul. gitu yang dibersihin. Hatinya harus dibersihkan gitu ya dari segala bentuk penyakit gitu ya, penyakit hati termasuk dari dosa-dosa kita udah mulai bersihkan. Tujuannya apa? Biar nanti zauknya taste-nya itu dapat gitu. Kayak tadi minum kopi itu kan apa ya? Susah untuk diungkapkan kalau misalnya kita nggak mencoba begitu ya. Nah, maka hati ini sebagai apa ya, semacam penikmat kayak rasanya. pendeteksi gitu ya kenikmatan itu begitu. Maka penting kita tadi dari sisi rohani, dari sisi kolbu kita bersihkan hati kita dulu. Terus kita terus jaga kebersihan, kesucian hati kita agar kenikmatan Ramadan itu bisa benar-benar kita apa ya, kita nikmati dan kesannya setiap Ramadan akan nempel begitu ya. Jangan sampai dari Ramadan ke Ramadan nih nggak ada tes yang kita dapatkan ya, berlalu begitu saja begitu. Jangan sampai demikian. Memang luar biasa ya bulan Ramadan ini ya, bagaimana harus ada peningkatan di setiap bulan suci Ramadan. Terus tadi bicara tentang penyakit hati, kira-kira di bulan suci Ramadan ini penyakit hati apa sih yang paling berbahaya gitu kan? Atau semua penyakit hati itu berbahaya? Tapi kan pasti penyakit hati berbahaya semuanya ya. Mungkin yang paling harus kita hindari ketika berpuasa itu gimana tadi? Iya tadi ya, bahwa kita nggak mungkin bisa menikmati nikmatnya hidangan di bulan Ramadan. Ramadan ini hidangan dari Allah nih. Bulan Ramadan. Ya, nggak mungkin kita bisa menikmati hidangan itu kalau ibarat makanan ya, nggak mungkin bisa menikmati kopi kopi tenjo ini kalau kitanya nggak sehat. Begitupun kita ada lambung ya. Betul, ada asam lambung nggak enak kan. Begitu Ramadan ini hidangan yang luar biasa dari Allah, setahun sekali dikasihnya. Kalau batin kitanya nggak sehat, akhirnya Ramadan tuh terasa pahit. Malah jadi beban. Malah jadi beban. Aduh, harus nggak makan siang nih selama sebulan. Jadi belum apa-apa pikiran tuh beban. Ya. Aduh, ada tarawih, ada tadarus, aduh bangun sahur. Kenapa? Karena batinnya tadi sakit. Nah, kalau sehat maka melihat hidangan Ramadan ini sesuatu yang luar biasa. Tarawihnya jadi nikmat, puasanya jadi nikmat, bahkan ketagihan. Bahkan ketagihan tuh artinya nggak kurang nih sebulan nih, harus ditambah lagi. Makanya kan sampai ada puasa sunnah dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi ke sini gitu ya, ke batin kita. Kita akan menikmati Ramadan ketika kondisi batin kitanya sehat. Nah, ketika tadi ditanya penyakit apa yang paling harus dihindari. Semua penyakit batin itu berbahaya. Semua penyakit batin itu sangat berbahaya. Bahkan kadang kita menganggap suatu itu sepele tapi padahal berbahaya. Contohnya yang dianggap sepele tapi berbahaya. Hasad misalnya ya. Hasad itu kan paling enak tuh ya. Paling enak, iri, dengki kepada orang lain tuh. Sesuatu yang kita anggap biasa-biasa aja. Bahkan mungkin kita nganggapnya jadi obrolan biasa, padahal kan dosanya luar biasa. Al-hasad yakulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Jadi orang yang hasad itu seperti membakar kebaikan seperti api yang membakar kayu bakar. Jadi apa artinya kita puasa, sholat gitu lalu hasad, habis tuh amalnya semuanya. Makanya di Ramadan itu, di puasa itu ada yang membatalkan puasa itu fikih. Ada yang membatalkan pahala puasa. Nah, itu tasawuf. Begitu. Jadi misalnya lagi puasa tiba-tiba timbul penyakit hasad gitu ya. Melihat tetangganya punya parabola, tetangganya kita punya mobil gitu kan, timbul rasa hasad itu bisa menghapus semua pahala. Puasanya mah nggak batal, tapi pahala puasanya hilang. Berarti harus disiapin dari sekarang. Nah, semua itu makanya tadi dari Rajab itu harus yang paling disiapkan tuh batin. Kalau lahir mah nanti juga akan mengikuti. Tapi kalau batinnya nggak disiapkan, sayang sekali ini setahun sekali. Setahun sekali sayang sekali. Gitu. Saya Cecep mungkin persiapan mental apa lagi yang harus kita siapin gitu kan? Tadi kan jasmani tentunya akan mengikuti. Selain bersih-bersih hati mungkin apa lagi? Kita harus lebih ke bersyukur kali ya. Bersyukur. Karena momentum ini adalah momentum yang mahal ya. Kita kedatangan tamu yang agung, waktu yang mulia dan tidak semua orang bisa menikmati itu. Artinya apa? Artinya sekalipun misalnya dia punya kesempatan bertemu Ramadan, belum tentu setiap orang bisa memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan. Maka ketika datang Ramadan, ya kita harus bersyukur terlebih dahulu,
ya bersyukur alhamdulillah, maka terus berdoa kepada Allah mudah-mudahan disampaikan usia kita sampai Amin, Ramadan itu. Walaupun tinggal dikit lagi nggak ada yang tahu Tat ya. Kita kan nggak tahu ya. Heeh. Nah, kita terus menanamkan rasa syukur kita. Tentunya tadi dengan mempersiapkan dengan baik ya, persiapan rohani, persiapan ya fisik juga gitu ya, mental juga gitu. Agar kedatangan Ramadan ini benar-benar kita rasakan menjadi anugerah. Anugerah bagi kita begitu. Karena banyak orang yang datang Ramadan ya lewat gitu aja gitu. Betul. Kan sayang banget gitu ya. Ya. Setiap Ramadan lewat aja gitu. Ramenya paling pas Idul Fitri aja, ikut-ikutan ikut-ikutan lebaran gitu ya. Ibarat nggak ikut berjuang terus tiba-tiba ikut angkat trofi ibarat gitu. Kan juga secara feel juga dia pasti ngerasain yang nggak maksimal begitu akhirnya. Cuman ikut lebarannya doang, nggak ikut perjuangan Ramadan bahkan dari awal Rajab. Iya. Nah gini. Di sosial media nih agak sedikit ramai ya ketika bulan Ramadan ini tiba. Katanya kalau misalnya kita sosial media, kenapa ya feel Ramadan itu makin lama makin gak kerasa gitu. Beda mungkin ketika kecil, Ramadan tuh begitu dinanti-nanti, semangat buat buka puasa bersamanya, semangat buat soalnya. Tapi ketika sudah beranjak dewasa, feel itu tuh malah gak ada Set. Beberapa mungkin merasakan seperti itu. Nah ini perlu dijawab Set kayaknya gitu kan. Biar sobat ID semua nih tahu kenapa gitu. Feel itu kan batin ya. Iya. Rasa itu masalah hati, masalah batin. Ada orang yang makan misalnya atau makan suatu makanan semakin kesini semakin menikmati makan tersebut karena dia benar-benar si fisiknya, lisannya atau fisiknya terjaga gitu sehingga rasa dari makanan itu tetap terasa nikmatnya gitu. Dan kita juga ini saya perhatiin ya semakin kesini betul memang kita lihat medsos segala macam kita tuh hanya seremonial banyaknya. Seremonial tuh kalau ada Ramadan dibuat seolah-olah di media sosial tuh luar biasa gimana gitu. Tapi melupakan hal yang sifatnya substansial gitu. Fokusnya ke seremonial aja. Ucapan selamat, segala macam, buka bersama misalnya. Dari hari pertama sampai hari ke-30 udah terjadwal tuh buka puasa bersama. Dari hari pertama udah ada yang mana? Secara tidak langsung dari hari pertama sampai ke hari 30 juga ditabrak tarawehnya. Jadi fokusnya ke seremonial aja gitu. Jadi itu yang sebenarnya saya ngelihat ini harus kita perbaiki bersama. Jadi kita melihat substansi puasanya justru yang harus diperhatikan sehingga rasa dari puasa itu tetap terjaga. Rasa dari Ramadan itu tetap terjaga. Karena kita menjaga substansinya, tidak ke seremonialnya gitu. Jadi nggak cuma sekedar seremonial tapi rasanya itu ya. Iya, yang harus diperhatikan itu justru. Yang substansi dari puasa itu apa sih? Ya tadi ada ibadah yang luar biasa mahal sekali di bulan Ramadan ini. Ustaz Syed ada pengalaman waktu puasa kecilnya? Biar gimana rasanya? Betul tadi ya. Gini, kalau saya ngelihatnya kan memang ketika kecil itu benar-benar terasa feel Ramadannya karena mungkin ya dimungkinkan pada waktu kecil kita masih kondisinya masih bersih lah ya, secara batin masih bersih, masih belum banyak terkontaminasi lagi ya. Sehingga memang rasa itu kerasa banget begitu. Keberkahan Ramadannya gitu kerasa ya. Makanya sebenarnya sekarang itu kita harus di samping persiapan batiniah tadi, persiapan fisik, termasuk persiapan kaitan dengan keilmuan. Banyak orang yang tidak memahami tadi betul substansinya dari Ramadan seperti apa, keistimewaan Ramadan seperti apa. Kan Ramadan ini adalah satu bulan di mana di sana salah satunya misalnya keistimewaan Ramadan tuh diturunkannya Al-Quran. Iya, tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan itu. Syahrul Ramadan ladzi unsila fihil Quran. Bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya, di mana Al-Quran ini suatu pedoman hidup yang bagi kaum muslimin ini yang luar biasa. Betul. Kita Mujizat harus Nabi diimani, Muhammad gitu. yang masih ada Mujizat juga. terbesar Nabi Muhammad yang harus diimani oleh kita. Diturunkan di bulan Ramadan, berarti kan bukan sembarangan bulan gitu. Kalau kita memahami itu, kemudian dengan keistimewaan yang lain, termasuk kenapa kita harus berpuasa. Di antara tujuannya kita harus menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tadi yang dicari adalah substansinya, bukan sebatas seremonial. Itu boleh gitu ya. Ada buka bersama, tapi jangan sampai kita mengabaikan yang substansi gitu. Ya. Malah sibuk sama yang seremonialnya. Sibuk dengan yang sifatnya
pendukung saja gitu. Iya, Itu sekali-kali ya boleh lah gitu. Tapi jangan sampai yang substansi sholat berjamaahnya ditinggalkan, tadarusnya Dilewatin. dilewat gitu. Tarawihnya juga ya biasanya kan Minggu istilahnya minggu pertama atau beberapa hari pertama itu Masih semangat. wah semangat ramai Iya. semua. Kesana makin terjadi kemajuan-kemajuan. Apa itu Softnya bajunya? gitu ya. Softnya Di makin maju. terawihnya ya. Nah ini yang harus terus disadari oleh kita semua gitu. Itu sih. Tat. Jadi selain jasmani, rohani, keilmuan juga penting. Betul. Kalau misalnya keilmuannya kita nggak tahu fadilahnya, ibaratnya nanti puasa cuma jadi beban doang gitu ya. Iya. Nggak tahu puasa itu ternyata memiliki keutamaan gitu. Seperti misalnya bisa menghapuskan dosa-dosa Iya. gitu kan, membersihkan Bulan ampunan daripada kan, bulan ya. ampunan gitu kan dan lain-lainnya. Selanjutnya mungkin biar kita nggak terjerumus dalam kesalahan menyambut bulan suci Ramadan. Karena kan mungkin ya ada aja orang-orang yang kelewat gitu kan menyambut bulan suci Ramadan bahkan salah. Ini gimana Tat, biar nggak salah gitu? Iya, kalau dalam tasawuf kan ada istilah ini ya, wurudul imdad bihasabil istiadat. Turunnya pertolongan dari Allah itu tergantung dari persiapan. Nah ini kan ya kita lagi ngobrolin tentang persiapan Ramadan nih. Jadi kita nih harus dari sekarang nih benar-benar disiapkan untuk menyambut Ramadan ini, lahir batinnya. Sebab tadi biar jangan sampai setiap tahun tuh terulang kesalahan yang sama. Jadi dari setiap tahun tuh harus ada progresifnya. Kalau tahun sebelumnya ada kesalahan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, tahun ini jangan terulang lagi. Evaluasi dulu, tadi persiapannya harus benar-benar dimatangkan. Lahir, batin, keilmuan, semuanya benar-benar disiapkan. Karena kita akan menghadapi 1 bulan yang luar biasa nih. Sayang sekali kalau tidak disiapkan dengan baik. Betul. Jadi saya lihatnya itu ya, persiapannya harus benar-benar dimatangkan oleh kita. Sehingga hal-hal yang tadi berpotensi mengganggu ibadah Ramadan kita sudah bisa cegah dari sekarang. Gitu. Jangan sampai telat nyadarinya gitu ya. Iya, itu. Atau misalnya kita nanti ketika Ramadan baru waduh ternyata gara-gara jarang tahajud sebelumnya gitu kan. Sebelum bulan Ramadan semakin berat gitu ketika tahajud. Akhirnya sadar-sadarnya tengah-tengah akhir udah sibuk lagi persiapan. Sudah sibuk sama yang lain. Iya, bahkan kadang-kadang sebelum Ramadan udah nyiapin baju lebaran duluan. Iya. Tapi bagus gitu. Gimana? Biar Ramadan nanti nggak sibuk. Oh iya juga ya. Daripada di akhir-akhir nanti ya padahal. Iya. Nah Cecep mungkin ada nggak sih kesalahan-kesalahan umum gitu kan buat para netizen atau sobat ID yang biasa dilakukan sebelum Ramadan? Iya. Kita sering diingatkan ya bahwasanya laisal id liman labisal jadid walakinan id liman ta'atul tazid. Artinya apa? Buah dari Ramadan itu adalah ketika datang Id ya, Idul Fitri, di mana di sana ada hari yang memang membahagiakan. Layak memang kita menyambutnya dengan kebahagiaan, dengan baju baru dan sebagainya. Tapi bukan hanya sebatas itu. Bukan tidak boleh, tadi silahkan mau persiapan dari sekarang untuk baju baju beduk ya. Baju beduk silahkan dari sekarang karena memang kita ingin merayakan hari kemenangan itu. Tapi jangan sampai kita fokus ke sana sementara peningkatan ketaatan kita itu tidak diutamakan. Tadi disampaikan Lebaran itu bukan hanya sebatas baju yang baru, tapi di sana ada peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memang persiapan ini penting. Kemudian pengetahuan ini juga penting. Adapun tadi aksesoris yang menunjang Ramadan, Idul Fitri itu silahkan saja, nggak apa-apa, bukannya nggak boleh, silahkan. Tapi jangan sampai mengalahkan yang substansi kaitan dengan kemuliaan bulan Ramadan. Kesempatan ini mahal, tidak akan terulang di kesempatan berikutnya begitu. Ramadan yang akan datang ini bukan Ramadan yang kemarin, bukan Ramadan yang tahun depan begitu. Tapi benar-benar Ramadan yang akan kita nikmati, Ramadan yang berbeda gitu. Yang harus kita syukuri dan harus kita manfaatkan dan sebaik-baiknya. Jadi mumpung bulan Ramadan ini sudah di depan kita gitu Sat ya. Jangan sampai bulan Ramadan yang sekarang ini terlewat begitu saja atau kita nunggu Ramadan yang selanjutnya. Harusnya kita persiapkan dari sekarang gitu. Nanti gitu lagi. Iya. Ketemu Ramadan lagi.
nggak persiapan lagi gitu kan. Terulang Nah, terus. jadi kita mumpung diingetin gitu ya Sobat ID, biar kita lebih maksimal lagi buat kegiatan menyambut bulan suci Ramadannya. Nah, mungkin kegiatan-kegiatan yang kita bisa perbanyak nih sebelum memasuki bulan suci Ramadan gitu kan. Karena kan biasanya di bulan Sya'ban ini kalau nggak salah ya, ada sudah terlewat dari 15 Sya'ban itu kan sudah dilarang berpuasa ya bagi orang yang tidak pernah berpuasa gitu kan. Nah mungkin ada amalan-amalan yang lain gak yang mungkin apa sih yang harus kita perbanyak bergiat gitu kan di bulan sebelum masuk bulan suci Ramadan? Dari Cecep? Oke. Banyak ya kalau kaitan, karena tadi kan kata saya sudah ini di awal disampaikan nanti bulan Ramadan bulan panen begitu ya. Nah dari sekarang kita sudah mulai kemarin Rojab itu kita sudah menanam ya, sekarang sedang menyirami, merawat gitu ya, nanti kita panen, artinya banyak amalan-amalan yang bisa kita rutinkan begitu ya. Contoh misalnya kalau di Idrisia ada kegiatan gamis gitu. Apa itu gamis? Gamis gerakan memakmurkan masjid dari maghrib ke isya, dari subuh ke isyraq itu dengan tilawatil Quran, dengan i'tikaf di masjid begitu ya, dengan zikir kepada Allah, sholat berjamaah dan lain sebagainya, termasuk mungkin dengan sodakoh dan lain sebagainya begitu ya, yang harus senantiasa kita latih dari sekarang begitu. Sebenarnya bukan hanya untuk Ramadan saja ya, setiap saat, tapi momentum Ramadan ini sebagai momentum yang tadi kita memanen ya hasil yang tanaman yang sudah kita tanam dan sudah kita pupuk dan kita sirami. Nah Ramadan nanti kita memanen, artinya di Ramadan kita sudah menikmati gitu. Jadi iktikafnya nikmat gitu ya, sholat berjamaahnya nikmat, tadarusnya nikmat begitu. Tapi juga jangan sampai nanti setelah Ramadan nggak jadi nikmat lagi gitu. Beres Ramadan udah gitu ya, nggak ke masjid lagi, nggak tadarus lagi, jangan sampai juga gitu. Justru kenikmatan harus dicoba lagi, tapi harusnya bisa ditambah lagi. Kenikmatan itu harus terus ya seperti minum kopi lah ya, nikmat ketagihan terus gitu kan. Nah mungkin sedikit tertarik dengan tadi program gamis gitu kan, gerakan memamurkan masjid, maghrib isya, subuh sampai isyraq. Berarti kan kalau misalnya nanti kita ibaratkan bulan suci Ramadan, subuh sampai isyraq ini setelah sahur gitu tadi ya. Setelah sahur jangan sampai kita langsung tidur misalnya gitu kan, terus dinikmati atau dengan diisi dengan kegiatan-kegiatan terus dan yang lain-lain. Mungkin dari program gamis ini ada apa lagi yang bisa kita manfaatkan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini? Iya, di program gamis ya atau apapun lah sebenarnya program terutama gamis. Sebenarnya saya sih menggarisbawahi kita harus merubah mindset kita dulu nih dalam Ramadan itu. Mindset itu dalam arti bagaimana kita melihat Ramadan ini sesuatu yang penting, dan tadi disampaikan yang kaitan seremonialnya dikurangi lah hari ini. Nah, misal seperti buka puasa. Kan baiknya itu kita sholat dulu berjamaah dulu baru nanti makan yang beratnya nanti. Jadi awal itu cukup aja membatalkan saja. Itu harus sudah mulai dibiasakan tuh. Nah kalau itu sudah dilakukan, dan itu harus dimulai dari hari pertama. Jadi kalau hari pertamanya sudah dimulai dengan sesuatu yang positif, nanti hari keduanya tuh dan seterusnya akan mengikuti. Tapi kalau hari pertamanya udah dimulai dengan misalnya habis sholat subuh langsung tidur, kesananya tuh akan berat. Kan kita terus ya. Makanya harus dimulai dari hari pertama, dimulai dari maghrib sampai tarawih, berarti kan selesai lanjut tadarus, dari subuh kuliah subuh sampai isyraq ya. Jadi benar-benar produktif Ramadan tuh. Gitu. Jadi itu poinnya. Luar biasa sekali ya Sobat Edi. Jadi gimana biar kita bisa menyambut bulan suci Ramadan ini bisa lebih maksimal. Mudah-mudahan dengan kita ada podcastnya ini gitu ya. Jadi pengingat kita buat saya, buat para Sobat Edi, dan buat semua netizen yang mengikutinya. Dan mudah-mudahan kita sampai di bulan suci Ramadan, dan nanti di bulan Ramadan kita bisa panen dengan menikmati ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan Rajab, Sya'ban dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan dari Sobat ID yang dirahmati Allah SWT, itu dia percakapan kita di hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua bisa sampai di bulan suci nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, terima kasih Ustaz waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.